Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garin Septian Pambayun, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mataram tahun 2022. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 1 Burikan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Adapun pada praktek ini, saya mengajar di kelas 5 dengan tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan kritik dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Garin lihat semuanya sudah masuk ya? Betul? Oke, 10 semua muridnya Pak Garin alhamdulillah ya masuk semua. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Silakan Mas Yuda memimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rasulullah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mas Yuda, silakan duduk. Hari ini sebelum kita belajar, Pak Garin mau tanya dulu sama anak-anak. Anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari yang terakhir itu tentang sistem atau organ pencernaan manusia. Siapa yang masih ingat? Masih? Organ pencernaan manusia kita review lagi. Yang pertama dari mana? Mulut. Dari mulut terus ke? Dari kerongkongan lanjut ke? Dari lambung ke? Usus halus dulu, usus besar. Usus halus dulu, baru ke usus besar. Terakhir anus. Oke, dengar. Mulut fungsinya untuk apa? Mengunyah makanan, pintar. Kemudian kerongkongan fungsinya untuk meneruskan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan apa namanya kisah? Peristaltik, pintar. Di lambung makanan diolah, ya, dicerna dengan menggunakan bantuan apa? Enzim. Ada 3 enzim ya. Nah, kemudian dari lambung diteruskan ke usus halus. Di usus halus ada apa Mas sudah? Penyerapan. Pintar, penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus lanjut ke usus besar. Ada apa Mbak Vita di usus besar? Ada penyerapan apa? Penyerapan air. Pintar. Terakhir dari usus besar lanjut ke anus. Ada apa di anus? Kita membuang apa itu?
belajar ada dua yang kita pelajari. Yang pertama kita akan melanjutkan yang kemarin. Kita akan membahas penyebab-penyebab gangguan pencernaan. Dan kamu itu kira-kira bisa sakit pencernaannya, tentu ada gangguannya. Nah, apa saja nanti penyebabnya apa saja. Terus yang kedua nanti kita akan membahas kata kunci pada iklan elektronik. Oke, sebelum kita belajar anak-anak, penting sekali kenapa kita harus mempelajari ini. Karena apa? Karena agar anak-anak tahu, kalau anak-anak tahu penyebab-penyebab dari gangguan sakit perut atau gangguan organ pencernaan, anak-anak bisa menjaga kesehatan masing-masing. 22 siswa sekolah dasar di Indramayu keracunan usai menyantap jajanan di lingkungan sekolah. Mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri Sukuradi, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ini terbaring lemas di Puskesmas Sukra. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisinya melemah setelah mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Pihak puskesmas masih belum dapat memastikan kandungan zat apa yang mengakibatkan para siswa ini mengalami keracunan. Tadi mau tanya nih, kita tanya jawab. Menurut anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak tentang tayangan tadi? Kira-kira apa yang terjadi di video tersebut? Ada yang mau jawab? Oke, Lisa. Keracunan makanan. Terjadi di mana ya tadi? Di Jawa Barat. Di kota mana tempatnya tadi? Di Indramayu. Nah, anak-anak itu tadi sedang terjadi kejadian keracunan makanan di Indramayu, Jawa Barat. Nah, apa yang anak-anak tadi konsumsi di berita itu? Kenapa kok bisa? Makaroni. Berarti dia, anak-anak siswa-siswa yang ada di dalam video tersebut itu mengalami keracunan makaroni. Karena apa kira-kira? Mereka makanannya higienis atau tidak ya? Berarti mereka jajan sembarangan, jajannya tidak higienis. Nah, menurut anak-anak, apa saja sih yang bisa menyebabkan organ-organ kita, pencernaan kita itu terganggu? Penyebabnya itu apa? Kalau dari video tadi, karena jajan sembarangan. Selain itu karena apa tadi? Makanannya gimana tadi? Makanannya tidak baik, tidak bersih ya. Tapi tidak apa lagi namanya? Tidak higienis. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama-sama. Kenapa kok bisa ada keracunan? Kenapa kok organ pencernaan kita itu bisa terganggu, bisa muntah-muntah, mencerah dan sebagainya? Nah, ada penyebab-penyebabnya bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompok 1, anak-anak kelompok 1, 2, dan 3 akan menerima LKPD seperti biasa. Nanti akan dikerjakan per kelompok, disesuaikan dengan kelompoknya ya. Pak Hari bagi dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan mendekat biar bisa mengerjakan. Farid sudah sini, bisa mengerjakan. Pak Bida bisa mengerjakan, kursinya di bawah. Anak-anak, yang silakan ditulis kelompoknya dulu. Nama kelompoknya Pak Garin bagi kelompok kerongkongan, kelompok usus halus, kelompok lambung. Maka dari itu, adik-adik mengkaji sehat ya. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Makanan yang mengandung kuman dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Maka dari itu, adik-adik jangan lupa ya cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Juga pastikan makanan yang dikonsumsi itu bersih. Oke, berikutnya tadi kalian makan makanan yang mengandung kuman. Ini nyambung dengan video yang tadi ya.
Makannya sembarangan, jajannya sembarangan. Kalau kamu jajan sembarangan, pernah nggak sih kamu lihat tempat yang jual makanan tapi banyak lalapnya? Pernah? Tahu? Tahu lalap ya? Laler? Tahu? Lalap atau laler itu kalau dia menclok itu tidak hanya menclok saja. Kadang-kadang dia juga meletakkan telurnya. Telur lalap itu kalau dia menetas menjadi belatung. Bukan mengkonsumsi makanan berserat. Contoh makanan berserat seperti buah dan sayur. Makanan berserat ini bisa menyerap air sehingga bisa lebih lancar dalam buang air besar. Maka dari itu, ayo bertanya makan buah dan sayur ya. Banyak pikiran atau stres. Banyak pikiran atau stres juga bisa menyebabkan sistem pencernaan terganggu, kehilangan nafsu makan, dan proses pencernaan melambat. Maka dari itu adik-adik, jika adik-adik mengalami kesulitan, cobalah untuk menyelesaikan dengan bantuan orang dewasa. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Pakai ballpoint ya. Nanti pengerjakannya menunggu aba-aba dari Pak Garin. Ditulis dulu. Di situ ada peta pikiran. Tadi anak-anak sudah melihat videonya, ya enggak? Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah mengisi peta pikiran ini sesuai dengan perintah. Perintahnya adalah perhatikan Pak Garin dulu. Kamu mengisi penyebab gangguan sistem pencernaan. Ini sudah ada contohnya. Ada mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Tadi ada banyak sekali. Kamu tuliskan penyebabnya. Di sini ada 5 kotak. Kamu tulis 5, ya. 1 penyebab, 1 kotak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengerjakan tugas yang pertama ini? Tidak. Oke, Pak Garin beri waktu 5 menit buat berdiskusi mengerjakan. Ya, gampang. Oke, silakan dikerjakan sekarang. 5 menit ya. Udah nggak? Ya, apa enggak? Harus nanti. Apa lagi? Aja. Bagus. Pak Garin akan menunjukkan sebuah iklan, dilihat nanti iklannya. Kemudian kita temukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu kata-kata, bisa 1 kata atau 2 kata yang menjadi inti iklan tersebut, yang sering diucapkan atau bisa menjadi sebuah slogan dari iklan tersebut. Kita belajar bersama-sama. Pak Garin putar videonya, nanti kita bahas bersama. Cepat, cuma 5 menit. Ini dia ayam taliwang juara. Yes, itu larutan gula garam dan luar biasa. Kandungan atau pengitnya mampu menyerap dan mengeluarkan beberapa bakteri serta racun yang diare di atas. Diare reda, perut lega. Satu kali lagi ya, kiranya cepat soalnya. Satu lagi. Ini dia ayam taliwang juara. Yes, itu larutan gula garam dan luar biasa. Kandungan atau pengitnya mampu menyerap dan mengeluarkan beberapa bakteri serta racun yang diare di atas. Diare reda, perut lega. Oke, sudah paham ya? Ada banyak kata kunci di situ. Ya, Pak Garin beri contoh, Pak Garin yang menyebutkan dulu. 1,
diare. Ya, kata kunci ya. Di sini kan ikannya tentang obat diare. Berarti kata kunci yang pertama adalah diare. Kata kunci yang kedua, siapa yang mau coba? Tadi dikantum. Oke, Zam. Apa Zam? Tadi ikannya tentang apa? Tentang diare lah. Biar diare disebut tadi kalian tentang apa? Minum? Diatas ya. Berarti itu apa? Obat. Berarti kata kuncinya yang kedua adalah obat. Diare udah, obat sudah. Itu apa lagi tadi? Ayo Pano, biasanya ngerti dong. Apa tadi? Apa Yuda? Ada yang mau menyebutkan tadi? Ada bakteri, pinter. Ada mendengar bakteri. Apalagi yang berhubungan sama diare lagi? Bakteri, diare, obat, apalagi? Makanan. Makanan pedas itu juga bisa ya. Tadi kan lagi makan makanan yang pedas, ya enggak? Terus apa lagi? Tadi juga menyebutkan selain bakteri ada racun. Nah, kita dapat berapa tuh kita kata kunci tadi? Diare, obat, bakteri, makanan pedas, racun. Apalagi tadi? Perut, ya tahu ya. Jadi kata-kata yang berhubungan sama ikan tersebut bisa menjadi kata kunci. Bisa satu kata, bisa dua kata. Contoh satu kata, misalnya tadi Fano menyebutkan makanan, itu satu kata. Kalau makanan pedas berarti dua kata. Nah, tadi yang sudah kita bahas, kamu lihat di situ naskah ikan elektroniknya, kamu baca kemudian kamu tuliskan kata kuncinya apa saja, ya. Dalam sebuah iklan itu biasanya ada naskahnya. Nah, silakan kamu baca naskahnya, kemudian kamu tuliskan kata kuncinya. Pagarin beri waktu untuk diskusi 3 menit. Ya. Jadi kan ada bacaan, kamu kata-kata ini kan kalian mengatakan oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok lambung sudah, kelompok usus jalur sudah, tinggal kelompok kerongkongan. 1 menit lagi ya, kerongkongan ya. Kalau sudah semuanya, kita maju mempresentasikan itu tadi. Ada 2 yang dipresentasikan, ya. Yang tadi anak-anak menuliskan penyebab organ kamu, penyakit organ pencemaran, sama yang ini ya, ikan elektronik. Pagarin akan sambil menilai. Silakan maju ke kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti anak-anak tugasnya seperti biasa memberikan tanda. Oh, kelompok 1 silakan maju ke depan. Baca ada apa saja gambar pencerahannya tadi. Yang pertama, yang kalian perhatikan ya. Yang keras apa? Makan tidak teratur. Terus? Oke. Makan terus. Sudah satu lagi? Kurang? Makan yang berserat. Oke. Kira-kira bagaimana? Sudah betul atau belum yang disampaikan? Betul? Sudah betul? Ada tanggapan? Tidak? Oke, mungkin ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada? Sudah betul semua ya? Betul. Oke, next berikutnya kata kuncinya dibaca yang kalian Pak Guna atau Mas Bayu.
Gak usah, soalnya saja. Bukan dibaca naskahnya, dibaca soalnya apa? Nah. Oke. Ya. Obat. Ada berapa tuh tadi? Puasa, berkah, perut, terus obat sama. Nah, oke. Ya itu ya, ada mau menanggapi? Ada puasa, berkah, perut, menanggapi, ada satu menanggapi, salah satu menanggapi. Apakah sudah baik, sudah pun semua? Mbak Lisa, biasanya sudah memberikan tanggapan? Oke, agak keras satu lagi. Yang keras. Menurut saya sudah benar. Oke, berarti menurut Mbak Lisa pekerjaanku apakah sudah? Oke, beritahu pertama untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Nanti kita evaluasi sama-sama. Silakan untuk kelompok 2. Yang lain memperhatikan. Oke. Terlalu banyak pikiran. Oke. Kurang makan yang banyak serat. Kurang air putih makan yang pedas. Kurang air putih dan makan terlalu pedas. Oke. Ada yang menanggapi? Sudah betul belum jawabannya? Sudah benar? Benar kelompok 1 sudah benar? Sudah. Oke, lanjut yang kedua tentang gitar elektroniknya. Akan saja kata kunci yang dapat kami puasa, berkah, Oke, puasa, berkah, drama, tahan drama sama obat. Oke, puasa, berkah, tahan drama sama obat. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira? Pano, gimana pendapatnya? Enggak kasih pendapat. Sudah baik, sudah sesuai. Tadi dengan tulisan naskahnya iklan itu, apakah kata-kata tahan sama drama itu masuk ke dalam kata kunci? Harusnya enggak, berarti belum sesuai ya. Nah, karena belum sesuai dengan isinya. Drama itu kan bagian dari naskahnya, ya. Nah, nanti kamu cari kata kunci itu yang sesuai dengan iklannya, sesuai dengan iklannya iklan tentang obat mah sakit perut. Bagus, tapi sudah bagus. Terima kasih Mas Wano tanggapannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3, nanti kelompok 1 menanggapi ya. Makan tidak teratur. Stres atau banyak pikiran. Sulit diatur. Pencernaan pada lambung. Ya. Oke, dari mana itu? Sudah betul atau belum? Sudah. Oke, bagus. Sudah mulai paham. Terakhir yang pertama, baca yuk kalian. Siapa? Zam. Yang terakhir Zam. Apakah ada yang kata kunci yang dapat kalian temui pada iklan elektronik di atas? Oke. Bulan puasa, minum, jam, Apa? Apa dibaca setelah minum apa? Hah? Apa? Apa gerak? Oh, gerak itu apa? Oh, proma. Nama iklannya terus? Oke. Obat banyak ya tadi ya. Bulan penuh berkah, puasa, obat proma, nah sakit perut tadi juga ada. Oke, silakan kelompok 1 menanggapi kira-kira bagaimana? Siapa? Ya, kita angkat tangan suaranya yang keras. Oke, menurut kelompok 1 membacanya kurang lancar dan keras sehingga tidak terdengar sampai kelompok yang belakang. Oke, berarti diperbaiki lagi membacanya biar suaranya lebih keras dan lebih jelas. Gitu ya? Oke, tapi sudah bagus. Kalau tidak silakan. Kita berpotensi.
suaranya lebih keras ya. Kelompok 1 tadi pekerjaannya sudah betul semua, Pak Dan sudah mendengarkan jawabannya sudah betul, sudah bagus, keren ya. Kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 tadi untuk yang tugas peta pikirannya itu sudah bagus, sudah betul semua. Hanya saja yang bagian naskah iklan elektronik untuk kata kuncinya tadi ada sedikit yang kurang, tapi tidak apa-apa. Dari 5 sudah betul 3, yang 2 tadi kurang tepat, tapi sudah Pak Garin apresiasi, sudah bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah bagus. Tadi yang naskahnya bagus, kata kuncinya tepat, kemudian untuk peta pikirannya itu juga sudah bagus, sudah rata-rata tepat. Hanya perlu ada tambahan masukan, suaranya lebih keras dan lebih jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, sudah bagus sekali anak-anak semuanya, sudah keren. Nah, kemudian Pak Garin akan memutarkan 2 video. Tugas anak-anak nanti silakan, ini kerjanya sendiri-sendiri. Pak Garin mau tahu apakah anak-anak sudah paham mengenai kata kunci. Ya, Pak Garin nanti akan memutar 2 video iklan. Anak-anak silakan tuliskan iklannya, kata kunci iklan pada lembar di sini. Satu anak satu ya. Perhatikan konsentrasi, Pak Garin akan memutar iklan, 2 iklan. Perhatikan baik-baik. Iklan yang pertama di situ adalah iklan Proma. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hati beredar kerja sama teman segeng. Tapi kalau kenapa gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsin, magnesium hidroksida dan sinetikon, cepat meredakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lagu. Sudah cukup atau perlu satu kali putar lagi? Satu kali lagi ya, iklan Proma ya. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hati beredar kerja sama teman segeng. Tapi kalau kenapa gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsin, magnesium hidroksida dan sinetikon, cepat meredakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lagu. Proma, ahlinya lagu. Oke, itu udah banyak kata kunci di situ. Sekarang untuk iklan Proma, kamu tuliskan kata kuncinya minimal 3, maksimal 5. Pak Garin beri waktu menulisnya berapa? 2 menit atau 3 menit? 3 menit ya untuk berpikir. Silakan ditulis iklan Proma 3 menit dari sekarang. Nanti setelah iklan Proma, Pak Garin minta iklan Yakult tadi ya. Mengerjakan sendiri-sendiri ya. Tadi kata kuncinya banyak sekali. Sekarang iklan kedua, iklan Yakult. Perhatikan, Pak Garin akan memutar 2 kali. Awas, khusus belum tentu baik. Cintai khususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Silokastrate dapat meningkatkan kebutuhan dari jarak di dalam khusus. Satu lagi ya. Diperhatikan. Awas, khusus belum tentu baik. Cintai khususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Silokastrate dapat meningkatkan kebutuhan dari jarak di dalam khusus. Oke, 3 menit lagi buat menuliskan. Nah ini kan kamu sering minum nih. Gimana sering kamu minum? Kasih tahu tadi ada kata kuncinya apa saja. Yo, 3
3 menit aja, nggak usah lama-lama. Sudah? Ini sudah semua? Ya. Anak-anak, akan mau memberikan penguatan sedikit. Anak-anak tadi sudah bisa memberikan kata kunci ya. Pak Gari mau menanyakan sedikit, kalau kita berikan penguatan sedikit, 1 atau 2 kata kunci. Tadi kalau di iklan promo itu apa kata kuncinya? Yang paling sering muncul? Obat. Kemudian yang kedua, ya, oke, bagus. Kita mau menyimpulkan dulu aktivitas yang kita pelajari hari ini tadi. Hari ini kita simpulkan bahwa kita bisa atau harus mempelajari pelajaran ini kaitannya dengan video awal tadi. Agar apa? Agar kita bisa menjaga organ pencernaan kita dari apa, Manu? Dari bakteri, dari penyakit. Jadi anak-anak itu kalau jajan itu juga harus pilih jajan yang higienis. Syukur-syukur itu bisa bawa bekal sendiri dari rumah. Waktu itu Pak Gari lihat Mas juga bawa bekal itu bagus. Kayaknya kalau mau bawa bekal juga boleh, ya. Kemudian anak-anak, Pak Gari punya lembar evaluasi. Silakan satu anak ke satu yang sudah dapat tuliskan dulu nama, nomor sama kelasnya. Kemudian lo bacanya agak panjang loh. 10 menit ya? Oke, 10 menit silahkan dikerjakan dari sekarang. Syukur-syukur dalam 10 menit anak-anak selesai. Menurut Pak Gari pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kami itu ya yang kejadian anak yang cerdas. Kerjakan dulu. Sudah? Sudah semua? Oke, silakan salah satu dikumpulkan satu biar tidak terlalu membengkak. Kumpulkan. Jangan rapi ya. Sebelum kita berkemas-kemas, Pak Garin mau menanyakan, ada yang ingin ditanyakan anak-anak pada kesempatan? Ada yang mau bertanya? Iya. Sudah paham? Ya. Alhamdulillah kamu sudah paham. Berarti kamu sudah paham, kita refleksi. Ini zaman kita refleksi. Tadi kita belajar apa saja? Yang pertama tentang racunan. Ya, tadi video ada video tentang racunan maka ini. Pintar, bagus. Tadi itu ada 2 materinya tentang penyebab gangguan pencernaan. Apa saja? Maka bukan gangguannya, penyebabnya. Makan terlalu pedas, makan berlebihan. Apa lagi? Kurang air putih, kurang makanan yang berserat. Berserat itu contohnya apa? Buah-buahan dan sayur. Terus suka menunda makan, juga menunda buang air besar. Itu yang pertama. Materi yang kedua tentang kata kunci iklan elektronik ya. Tadi anak-anak sudah mencari kata kunci di 2 iklan. Iklan apa saja tadi? Yakult, Jadi kata kunci itu merupakan kata-kata yang sering keluar
atau inti dari iklan tersebut. Kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Coba bayangkan sekarang kalau misalnya anak-anak sedang sakit perut, sedang diare, apakah enak? Anak-anak sedang sakit perut, enak? Kalau mau sakit perut? Tidak mau. Ya, bayangkan kalau sekarang kita sakit perut ya. Perhatikan dulu. Kita harus bersyukur. Coba kalau misalnya kita dikasih sakit, apakah kita akan merasa senang kalau kita dikasih sakit? Tidak ya, maka kita harus selalu bersyukur masih diberi kesehatan, dijaga, terutama organ pencernaannya. Karena organ pencernaan itu merupakan salah satu yang membuat kita itu jadi cepat bertumbuh, anak-anak jadi tinggi, jadi sehat, jadi kuat karena makanan dan organ pencernaan yang sehat. Berikutnya kita lanjut ke cara merawat organ pencernaan. Silakan dibaca, dipelajari dulu di rumah. Nanti kita bahas seperti apa. Oke, kalau sudah silakan juga memimpin untuk berdoa. Yang lainnya berdoanya serius ya. Hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ainal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal. Yang belum dijemput silakan ditunggu. Yang sudah dijemput hati-hati, yang naik sepeda juga hati-hati karena banyak truk, banyak kendaraan. Jangan lupa sholat zuhur di rumah. Paham? Kalau mau bermain ganti baju, jangan lupa makan siang. Paham? Kalau itu Pak Garfuto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.